Suga berbagi cerita eksklusif di balik single barunya, tapi Ayu punya keluhan. Pada 10 April, hanya beberapa hari setelah perilisan lagu Suga BTS People Part 2 yang menampilkan Ayu, keduanya terlihat bersama di acara bincang-bincang YouTube Ayu, Ayu's Palette. Sebagai tamu di acara itu, Suga mengungkapkan beberapa kisah menarik di balik album datangnya The Day dan kolaborasinya dengan Ayu. Saat berbicara tentang People Part 2, Suga secara mengejutkan mengungkapkan bahwa Ayu bukan satu-satunya penyanyi yang dianggapnya tampil dalam lagu itu. Rekan anggotanya, Jungkook, adalah pilihan lain. Kembali pada bulan Maret, ketika Suga merilis portofolionya, penggemar mendeteksi suara Jungkook dalam lagu yang belum dirilis, yang diputar di latar belakang video di balik layar dari pemotretan. Dalam episode Palette Ayu kali ini, Suga mengonfirmasi bahwa itu adalah demo dari People Part 2 dan dia terbagi apakah akan menampilkan Jungkook di lagu aslinya juga. Ayu tampak kaget dengan pengungkapan ini, tapi keluhannya tentang lagu itu tentang hal lain. Dia berbagi bahwa mereka merekam bagian mereka secara terpisah dan setelah mengirim rekaman ke Suga, dia khawatir dia tidak menyukai penampilannya. Dia dengan cepat menjawab bahwa dia sangat puas dengan syairnya dan bahkan bertepuk tangan sendiri setelah mendengar rekamannya. Ayu kemudian dengan bercanda menggoda Suga memintanya untuk lebih ekspresif. Ternyata sang rapper hanya mengiriminya emoji jempol sebagai tanggapan yang membuat Ayu khawatir tidak puas dengan pekerjaannya. Suga dengan malu menjawab bahwa itu adalah pujian tertinggi dalam bukunya. Aku bertepuk tangan, tapi ketika membalas teksmu, aku mencoba menenangkan diri, kata Suga. Selain itu, aktor Suga, anggota BTS mengungkap peluang tak terduga yang datang padanya. Suga dan Ayu berbicara terus terang tentang album Suga yang akan datang The Day dan juga melihat kembali beberapa karya lamanya dengan nama samaran Agusti. Sementara keduanya berbicara tentang mixtape keduanya, Day 2, Ayu menyebutkan bahwa dia sangat menyukainya video musik dari judul lagu Decuita. Suga mulai menggodanya mengatakan dia hanya memuji video musiknya dan bukan lagunya sendiri. Membuat Ayu tertawa terbahak-bahak saat dia memprotes. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa setelah menonton video musik, dia menghubungi Suga dan memuji kemampuan aktingnya. Anggota BTS itu kemudian tiba-tiba mengungkapkan bahwa setelah video musik Decuita dirilis, dia telah menerima naskah dari proyek akting, tapi dia memutuskan untuk melewatkannya. Ketika Ayu menanyakan alasan penolakan, Suga mengatakan wajahnya tidak sesuai dengan ketampanan yang dibutuhkan para aktor, segera mengundang ketidaksepakatan keras dari pembawa acara. Menerima kekalahannya, rapper itu hanya mengatakan bahwa dia tidak tertarik mengejar karir di dunia akting, jadi dia tidak menerima tawaran itu. Sepertinya Ayu bukan satu-satunya yang tidak setuju dengan penilaian Suga sebagai seorang aktor. Sejak episode itu dirilis, ARMY berduka atas kesempatan untuk melihat aktor Suga dalam kejayaannya yang sebaliknya muncul sebentar di konten game dan video musik BTS. Tak hanya itu, persahabatan antara Suga dan Ayu ternyata jauh dari yang diketahui publik. Selama wawancara, Ayu menyebutkan bahwa kedua kolaborasi tersebut dilakukan secara virtual karena mereka melakukan rekaman secara terpisah. Tapi 93 Liders menunjukkan chemistry yang hebat, pertengkaran dan bercanda seperti teman lama. Ketika mereka mulai mendiskusikan kolaborasi pertama mereka untuk Ayu mengungkapkan bahwa ide itu muncul ketika dia, Suga, dan produser LKPTXN berkumpul. Ketiganya seumuran dan saat itu ingin membuat lagu yang mencerminkan usia 28 tahun, meskipun kolaborasi antara Ayu dan Suga sangat tidak terduga bagi para penggemar. Sepertinya keduanya telah berkenalan jauh sebelum mereka bekerja sama. Suga menyebutkan persahabatan lama mereka, mengatakan bahwa orang mungkin mengira mereka bertemu untuk pertama kalinya saat mengerjakan tapi sebenarnya mereka sudah mengenal satu sama lain secara pribadi sejak mereka berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Itu menandai persahabatan mereka lebih dari setengah dekade. Dinamika ramah mereka muncul sepanjang episode, terutama ketika Ayu akan tergelincir dan berbicara dengan tamunya sebelum dengan cepat beralih kembali. Sekarang, Ayu telah berjanji pada Suga untuk tampil sebagai bintang tamu di Decuita kalau episode Palette Ayu ini mencapai 10 juta penayangan, yang dapat diharapkan hanyalah interaksi tanpa filter antara 93 liner paling ikonik di industri ini. Tak hanya itu, kenapa Suga mungkin tidak merilis lebih banyak musik sebagai Agusti setelah The Day?
Sangat mengejutkan ketika Suga tiba-tiba mengumumkan album solo baru dan itu akan menjadi akhir dari trilogi Agusdinya. Pada 10 April KST, Suga tampil sebagai bintang tamu di acara bincang-bincang YouTube solois Ayu Ayus Palet meskipun kedua artis itu telah berkolaborasi dalam 2 lagu dalam 3 tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya mereka berinteraksi di depan kamera menunjukkan persahabatan mereka. Selama wawancara, Ayu mengungkit alter egonya dan bertanya, apakah ada yang berubah bergantung pada nama panggungmu? Suga menjelaskan bagaimana sebagai anggota dan produser BTS dia menggunakan Suga. Suga mengatakan, ketika aku pergi sebagai ini pekerjaan eksternal, seperti lagu komersial, aku biasanya pergi dengan Suga. Tentang Agusdi, ia membandingkan dengan contoh terkenal di komunitas rap. Alasannya menciptakan Agusdi berasal dari kemarahan dan frustasi. Dan tentang Agusdi, ada banyak sekali contohnya, Slim Shady-nya Eminem, The Harajuku Barbie-nya Nicki Minaj. Alasan dibalik pembuatan Agusdi, awalnya aku sangat merasa muak saat itu. Kenapa orang memandang rendah aku? Karena aku seorang idola, kata Suga. Suga menjelaskan bahwa sebagai idola K-pop, mereka diharapkan untuk diam dan tidak mengatakan hal tertentu. Jadi, sebagai Agusdi, dia bisa mengutarakan pikirannya saat sedang galau. Saat mempersiapkan album barunya, Suga menyadari bahwa chapter Agusdi mungkin akan segera berakhir. Punya begitu banyak versi dirinya bisa jadi sulit, Suga mengatakan. Sambil mempersiapkan album solo ini, tiba-tiba saja aku pergi. Artikel akan berbunyi, Suga merilis album lain. Tapi aku menyadari mencoba menjelaskan dan menyingkronkan diriku dengan itu akan sulit, kata Suga. Jadi Ayu bertanya, lalu suatu hari nanti Suga bisa jadi ego lain yang merilis album lain? Itu sangat tajam darimu. Setelah trilogi Agusdi berakhir, mungkin akan sulit untuk melihatnya lagi. Itulah yang kupikirkan untuk saat ini, kata Suga. Tapi alasan dibalik keputusan Suga itu mengharukan. Ia menjelaskan karena Agusdi lahir dari amarah, ia tidak lagi merasakan begitu banyak emosi amarah. Nyatanya Suga sudah memaafkan hatersnya sekarang. Seiring bertambahnya usia, semakin sedikit aku marah. Mereka menyebut kami sebagai BTS kembali dari neraka. Kami dipukul oleh begitu banyak haters, tapi aku sudah memaafkan semua orang itu sekarang. Kemarahan adalah yang terutama menciptakan musikku. Mereka bilang aku sudah menjadi lembut, kata Suga. Jadi Ayu bertanya apakah ini akan berdampak pada musik yang akan dibuat dan dirilis Suga sekarang. Pergeseran gaya bisa kita lihat sejak The Day sebenarnya. Ayu bertanya, apakah itu berarti musikmu bisa berubah mulai sekarang? Suga mengatakan tentu. Ayu bertanya lagi, bisakah kita mengharapkan beberapa lagu yang easy listening? Suga mengatakan, sebenarnya di album baruku mengharapkan 3-4 lagu pertama. Semua lagu easy listening. Sebenarnya aku lebih baik menulis lagu yang mudah. Track-track itu pada awalnya dibuat untuk memperjelas tema album ini. Suasana hati dan gaya lagu di belakang lebih mirip dengan jenis musik yang aku tulis sejak aku masih muda, kata Suga. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.